Shalom, selamat Paskah. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan mengenai Paskah membangkitkan harapan baru. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-7. Saya enggak tuliskan ayatnya, silakan boleh. Buka Alkitab masing-masing atau nanti ditayangkan. Saya bacakan demikian. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sekali lagi kalau kita memperhatikan setiap ayat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, maka kita memperhatikan ada kata-kata yang sekali lagi menarik. Kenapa masih saja kita melihat cerita ini bahwa murid-muridnya tidak memperhatikan firman Tuhan yang pernah diucapkan oleh Yesus, perkataan Yesus bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Karena itu mereka lupa. Mereka tidak mengingat apa yang dikatakan. Sehingga perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan ini mempersiapkan untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Dan pagi-pagi hari setelah matahari terbit mereka berangkat. Dan bahkan mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu itu supaya kita bisa merempah-rempahi tubuh Yesus. Tetapi sementara mereka pergi dan sampai di sana, ternyata dijumpai bahwa kubur Yesus itu sudah kosong. Batu yang menutup sudah terguling. Bahkan penjaga-penjaga seolah-olah tertidur lelap. Dan seorang malaikat berkata bahwa mengapa engkau mencari Yesus? Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Seperti yang ia telah katakan. Jadi seperti yang ia telah katakan. Nah, ini yang seringkali kalau kita dengar firman Tuhan, kita perlu memberi perhatian yang khusus supaya apa yang telah kita dengar benar-benar kita ingat. Jangan hari ini kita dengar, minggu depan sudah hilang. Bahkan mungkin ketika kita pulang dan ditanya, kita tidak tahu apa yang kita sudah dengarkan ketika kita datang di tempat ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, pada waktu Yesus mati, peristiwa Jumat Agung, ketika Yesus yang selama ini diikuti oleh para murid, dikatakan kalau kita lihat waktu Yesus menjelang mau disalibkan, di mana murid-murid itu mereka berdiri jauh-jauh. Bahkan ketika Yesus disalibkan juga mereka tidak berada dekatnya. Hanya seorang murid yang dikasih Tuhan dengan ibunya yang ada di bawah salib Yesus, dan karena itu Yesus berkata, inilah ibu,
inilah anakmu. Kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mengapa yang lain kemudian mengambil jarak? Mengapa Petrus yang begitu menggebu-gebu kemudian menyangkal? Karena ternyata harapan yang mereka taruh kepada sosok pribadi Yesus tidak terwujud. Awal tanda-tanda Yesus ditangkap, Yesus diadili, mereka mengambil ancang-ancang jarak jauh. Dan kalau kita membaca di dalam Injil pasal yang ke-24 ayat Lukas pasal yang ke-24 ayat 21, di sana akan dikatakan, kita bisa mengetahui betapa sebenarnya murid-murid kecewa. Karena padahal mereka berharap, kata firman Tuhan itu, bahwa gurunya Yesus yang dia ikuti itu akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Mereka berharap Yesus sebagai sosok raja yang akan menggantikan penjajahan bangsa Romawi, pemimpin bagi mereka. Tetapi pemimpin yang mereka harapkan ternyata tergantung tanpa daya di atas kayu salib. Peristiwa Jumat Agung itu mengubur semua harapan yang ada pada murid-murid terhadap Yesus. Namun sesungguhnya kita tahu dari cerita ini, kalau mungkin kita pun belum tahu ceritanya dan belum diceritakan Alkitab, mungkin kita juga berada pada situasi yang dialami murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus selama itu. Tetapi kita tahu bahwa dari cerita yang tertulis di Alkitab, sesungguhnya kematian Kristus itu menjadi momentum yang sangat penting, memberikan sebuah pengharapan yang baru kepada manusia, karena dari peristiwa itu manusia, saya dan saudara, generasi yang lalu, generasi yang akan datang adalah generasi yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dosa yang melekat pada manusia menjadi musuh bagi Allah. Tetapi dosa itu telah dibayar, harganya telah lunas, semua itu telah ditebus dengan kematian Yesus. Karena itu kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ada satu harapan yang baru. Jadi Paskah itu sebaliknya, kalau Jumat Agung menguburkan harapan daripada orang-orang yang percaya, tetapi Paskah membangkitkan harapan baru. Harapan baru bagi umat manusia, karena kebangkitan Yesus merupakan kemenangan bagi setiap orang percaya, karena Yesus telah mengalahkan maut. Kalau Yesus seandainya mati di atas kayu salib, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, dan dia tidak bangkit, maka kita umat manusia tetap di dalam dosa. Pengorbanan Yesus menjadi sia-sia, karena dia tidak terbukti sebagai Allah. Dia cuma sebagai manusia biasa yang mati. Walaupun sebenarnya kematian Yesus telah menebus dosa kita. Karena bagi manusia dan bagi Allah kadang berbeda pandangan. Tetapi bagi manusia seringkali kita melihat apa yang di depan mata, bahwa ternyata kekuatan orang-orang yang kita andalkan, kita harapkan sudah lenyap. Tetapi peristiwa Paskah itu membuktikan bahwa Yesus tidak berada dalam satu kungkungan kuburan gua itu. Bahkan satu penjagaan yang begitu ketat, dimeteraikan batu itu. Dia tidak berada pada ketidakberdayaan.
tetapi dia bangkit mengalahkan maut. Karena itu menjadi satu momentum yang sangat penting bagi orang percaya. Itu sebabnya peristiwa kebangkitan Yesus disebut Paskah. Dilalui dari bahaya. Peristiwa Paskah yang pernah dialami di masa yang lalu dalam perjanjian lama bagi umat Israel adalah ketika malaikat maut hendak mencabut anak sulung yang pertama itu ya. Siapa yang tidak rumahnya di ambang pintunya ada tanda darah domba, maka anak pertamanya akan mati. Menjadi satu simbol yang menggambarkan akan pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus, darah yang tercurah membuat kita dilalui dari bahaya, dilalui dari maut. Kita dilalui dari hukuman maut. Dan kita bisa lihat bahwa hal ini ternyata Yesus sudah mendeklarasikan dengan kemenangan yang besar bahwa ia telah dibangkitkan dan menjadi orang yang hidup dalam satu tubuh kemuliaan yang berbeda dari tubuh yang sebelumnya. Ia membuktikan bahwa ia adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Peristiwa kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi, pemikiran logis, dikalahkan dengan satu peristiwa adi kodrati. Karena itu di dalam Yesus ada sebuah harapan baru ketika manusia berada pada situasi yang secara manusiawi, secara ilmiah, secara medis tidak dimungkinkan, tetapi ada sebuah harapan di dalam Yesus. Nah, kita bisa lihat harapan baru apa yang diperoleh orang percaya dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Yang pertama, bahwa kita memiliki harapan baru, yaitu harapan hidup berkemenangan. Firman Allah dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 dan 6 berkata, kutipan beberapa ayat di dalamnya, janganlah kamu takut. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Peringatan Paskah di tahun ini masih dalam banyak ketakutan, banyak pembatasan karena ada ketakutan penularan, penyebaran virus corona dari manusia. Kita dibatasi dalam keterbatasan. Tetapi sebagai orang yang percaya bahwa kita hidup berkemenangan, ada satu janji kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pegang. Kiblatnya kepada Yesus yang telah dibangkitkan. Dia telah menang, karena itu pengikutnya juga berkemenangan. Karena itu juga Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kalau saja Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau kepercayaan kita menjadi sia-sia, maka kita tetap hidup dalam ketakutan. Kalau kepercayaan kita tetap sia-sia, kita masih berada dalam lingkungan kungkungan keadaan duniawi yang ada. Seperti kuburan yang membatasi. Tetapi ternyata semua hal itu telah dikalahkan Tuhan. Ya. Ia tidak dibatasi dengan batu penutup dan gua kuburan. Tidak ada dalam ketidakberdayaan. Ia telah bangkit dalam kemenangan yang besar. Jadi setiap pergumulan kita apapun juga, saat ini kita punya pengharapan untuk menang. Kalau kita menghadapi banyak tantangan kehidupan seperti yang sekarang kita ada di dalam situasi pandemi, kita tetap menaruh harapan bahwa pandemi pasti akan berlalu. Kita akan kembali hidup tidak seperti kita sekarang ini harus bermasker,
Beberapa negara lain yang sudah terapkan disiplin yang luar biasa oleh rakyatnya, mereka bisa berinteraksi kembali normal tanpa masker. Ada satu kota kalau nggak salah ingat di Melbourne, Australia, yang sudah bisa diizinkan oleh pemerintah, mereka bisa hidup normal kembali, ya, tidak bermasker, pergi ke mal bebas dan semuanya enak. Kalau kita lihat secara logika rasanya sulit. Praktek-praktek yang kadang-kadang ternyata kalau kita lihat di beberapa berita ataupun informasi yang di-forward kepada kita, masih saja ada orang-orang yang jahil, begitu, yang tidak menginginkan situasi menjadi lebih baik. Ya, ada yang seperti itu. Tapi kemudian kita bisa lihat bahwa di situasi apapun juga kita masih punya harapan kepada Yesus. Nah, Yesus adalah harapan kita. Yang pertama bahwa Tuhan berikan harapan bagi saya dan saudara bahwa kita akan hidup berkemenangan. Ada lagu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan ya. Gitu. Ya. Jadi kita mendeklarasikan sebagai orang yang menang, kita mendeklarasikan sebagai orang yang tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Yang kedua, tentu bahwa peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah momentum peluang bagi penginjilan. Dengan kehidupan kemenangan yang kita peroleh, maka kita bisa menyaksikan kepada dunia orang-orang Kristen yang berpengharapan. Firman Allah Matius 28 ayat yang ke-7 tadi kita sudah baca, malaikat itu berkata, segeralah pergi dan katakanlah bahwa ia telah bangkit. Pergi, bahwa setelah engkau melihat kubur kosong, setelah kita menyaksikan bahwa Yesus tidak ada di sana, maka perlu kita beritahukan kepada yang lain. Pertama waktu itu kepada murid-murid. Dan murid-murid kita lihat bahwa mereka ada dalam ketakutan. Dalam cerita firman Allah katakan, Lukas menceritakan cukup banyak tentang penampakan Yesus. Bagaimana murid-murid itu menutup pintu rapat-rapat. Mereka takut terhadap orang Yahudi. Mereka takut karena ada berita-berita yang bohong. Berita bohong, hoak pada waktu itu dibuat dengan sengaja. Yaitu apa? Bahwa penjaga-penjaga yang menjadi saksi hidup tentang kebangkitan Yesus disuap. Ketika penjaga menceritakan kejadian yang sesungguhnya, anehnya masih secara logika kita berpikir kok ada ya orang yang begini. Yang masih nggak mau percaya, ngeyel begitu. Kan di dunia ini di Indonesia juga ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Ngeyel masih tetap aja berusaha menghalang-halangi, masih tetap saja memberikan sebuah berita-berita bohong kepada dunia. Nah itu terjadi di masa Yesus, ya. Disuap, dikasih sejumlah uang yang cukup besar untuk mengatakan skenario yang berbeda. Bahwa pada waktu itu dia tertidur dan murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Nah, ada banyak kekeliruan dari kekristenan yang kita anut saat ini. Orang-orang berpandangan Kristen seperti A, Kristen seperti B, dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang mencari kebenaran akan menemukan sebenarnya iman kekristenan itu yang benar seperti apa. Sehingga beberapa orang yang menemukan kebenaran, dia berbalik dan menganut kepercayaan itu.
Tapi sebaliknya yang masih kagak ngerti, masih enggak memahami benar-benar kepercayaannya, dengan mudah menjual imannya, beralih begitu. Nah karena itu kita perlu mendasari hal yang seperti ini. Kita perlu memberitakan Injil bukan hanya kepada orang yang belum percaya. Ada banyak orang percaya seolah-olah menjadi orang percaya, tapi sebenarnya belum percaya. Dasar pemahaman kekristenannya belum. Bagaimana kita bisa menyaksikan itu? Ya jadikan diri kita sendiri sebagai model, sebagai contoh. Rasul Paulus berani berkata, ikutlah aku. Walaupun sebenarnya seharusnya kita menjadi pengikut Yesus. Artinya Rasul Paulus mau mengatakan ikutlah aku sama seperti aku mengikuti Yesus. Artinya dia berani mencerminkan kehidupan yang menjadi gambaran Yesus dalam hidupnya. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang tidak bisa disangkal oleh siapapun juga. Jika mereka melihat kehidupan kita yang telah berubah. Kehidupan yang tidak kalah dengan ketakutan, kekhawatiran. Kehidupan yang dalam menghadapi masalah sebagai orang-orang yang menang kita penuh harapan, keyakinan. Keadaan yang paling buruk dari manusia adalah ketika ia kehilangan pengharapan. Kalau orang kehilangan pengharapan, udah loyo. Saya coba berpikir waktu saya mengejar 3 bulan masa golden period, saya punya pengharapan besar untuk pulih. Begitu sudah lewat masa 3 bulan, kelihatannya jadi loyo. Wah udah lewat nih. Karena gambaran orang setelah 3 bulan, bukan gak mungkin katanya, tapi lambat sekali prosesnya. Jadi ada orang yang mengalami hal yang serupa, kemudian berkata kepada saya kalau dia sudah mengalami masa itu sekian lama, bukan masa golden period. Harapan untuk sembuh rasanya tipis, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Betul? Karena andalan kita buat saya pribadi adalah Tuhan. Dan di luar dari itu saya berupaya melakukan bagian saya. Dan bagian saya kerjakan secara maksimal. Supaya hasilnya maksimal. Dan saya tahu bukan karena usaha saya saja. Tetapi karena Tuhan menolong dan memberkati usaha saya. Sehingga saya masih bisa berdiri saat ini. Walaupun belum sempurna, tetapi kita punya semangat, kita punya usaha, dan kita punya Allah yang tidak terbatas. Sekali lagi saya mau katakan, kita punya Allah yang sempurna, yang dapat menolong setiap kita. Itu menjadi sebuah peluang untuk menjadi sebuah kesaksian buat orang lain. Banyak orang mengalami hal yang serupa dengan apa yang saya alami. Dan ternyata dulu kan orang-orang itu yang sudah mengalami banyak seperti itu. Dan ketika saya mengalami, saya merasakan apa yang dirasakan mereka. Persis ketimbang saya pernah sebelumnya membayangkan ya cuma sekedar begitu saja. Tapi saya mengerti karena saya berada di situasi yang sama. Dan dari situasi yang sama, saya punya kesaksian lebih kuat. Ketika saya pulih, saya punya kesaksian yang lebih untuk menguatkan orang-orang yang masih tinggal dalam kelemahan. Begitupun kita punya Allah yang bangkit. Tidak ada satu orang dalam agama ini, walaupun Yesus bukan pembawa agama Kristen, katakanlah mereka pembawa agamanya, yang seperti Yesus dibangkitkan kembali. Tidak ada. Cuma satu-satunya Yesus yang kita percayai. Jadi kesaksian kita lebih kuat daripada yang lain. Karena itu tampilkanlah kehidupan berkemenangan. Tampilkanlah kehidupan yang berpengharapan. Dalam masalah apapun jangan mudah mengeluh.
Dalam situasi yang menakutkan, jangan kemudian kita takluk pada kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Tetapi kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena kebangkitan Yesus memberikan sebuah harapan akan kita beroleh sebuah kehidupan yang berkemenangan. Ini menjadi peluang bagi penginjilan. Meluruskan kekeliruan banyak orang dan memberitakan kabar baik, karya penebusan Kristus. Saya ingat ketika saya punya kesempatan apapun juga saya usahakan. Saya pernah ceritain waktu saya di Bali, supir pun saya injili. Saya masuk dari sisi dia orang Bali, orang Hindu. Biasanya mereka punya inkarnasi. Kita masuk seperti itu. Kesempatan apapun juga lakukanlah. Karena itu nanti akan menjadi mahkota buat kita. Kan saya sudah sampaikan, ada berapa? 5 mahkota ya. Gitu. Gak cuma mahkota kehidupan buat orang yang percaya sampai akhir. Tapi kita ada berbagai mahkota yang akan dikenakan kepada kita. Dan salah satunya adalah mengambil bagian dalam amanat agung Yesus. Karena itu setelah kebangkitan Yesus, ada sebuah perintah sebelum ia naik ke surga. Yaitu jadikan semua bangsa muridku. Bukan menjadi orang percaya kepada Yesus. Menjadi orang percaya kepada Yesus cetek. Setan pun percaya katanya. Tapi setan gak jadi murid Yesus. Karena itu kita bedanya dengan setan. Kita adalah orang yang mau menjadi murid tuh, menjadi murid. 2, mendidik, membina dan membentuk anggota jemaat menjadi murid Kristus. Murid yang mampu memuridkan juga. Murid yang tidak hanya sekedar menjadi murid biasa, tetapi murid yang dapat aktif, yang kelak jadi dosen juga. Begitu. Bisa mengajar mulai dari asisten dosen, asisten guru dan sebagainya. Saya pernah dipercayakan itu. Waktu saya masih di sekolah, saya pernah dipercayakan. Yuk Paulus, kamu tolong tampil ke depan ceritakan. Kamu punya catatan rapi, yuk Paulus berikan catatanmu supaya mereka mencatat seperti engkau mencatat. Kalau kita tidak pernah mencatat, mengetahui pribadi Yesus secara persis, bagaimana kita bisa meluruskan yang lain? Kalau kita belum lurus, gimana kita bisa meluruskannya? Akhir zaman ini, sekali lagi, kita ada di situasi yang beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Nanti akan ada banyak mujizat yang dinyatakan. Dan banyak orang yang mendeklarasikan seperti Mesias. Tetapi Yesus katakan jangan percaya. Kalau kita kenali tanda-tanda persisnya, maka kita akan tahu siapa Mesiasnya. Teknologi telah mempersiapkan kita untuk menyaksikan kedatangan Tuhan. Walaupun kedatangan Tuhan tidak di Indonesia. Walaupun kedatangan Tuhan tidak di Gunung Sahari. Walaupun kita dan seluruh pelosok dunia dimanapun juga. Tetapi kecanggihan teknologi yang sekarang membuat kita bisa live untuk menyaksikannya. Betul? Dulu kita berpikir bagaimana mungkin kalau seandainya Yesus ada di Timur Tengah, bagaimana saya yang di Jakarta bisa melihat Yesus? Tetapi sekarang teknologi. Jadi begini, luar biasanya kebenaran firman Tuhan. Dan satu-satunya yang menceritakan kitab suci tentang apa yang akan terjadi ke depan, itu cuma ini, Alkitab. Tidak ada kitab suci lain yang bisa bercerita tentang apa yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Dan apa yang akan terjadi itu benar-benar. Jadi ini skenarionya ada di kitab Wahyu. Ada beberapa kitab yang menceritakan tentang nubuatan masa depan. Kita bisa lihat bahwa luar biasanya. Karena itu saudara kekasih, yakinkanlah dasar iman kita sungguh-sungguh. Karena kita kelak akan berhadapan dengan situasi yang akan mempertaruhkan iman kepercayaan kita. Kalau enggak mendasar, bahaya. Yang ketiga,
kebangkitan Yesus memberikan harapan masa depan yang cerah. Ketika murid-murid sebaliknya terkubur harapannya, ke depan saya rasanya nggak bisa. Yudas Iskariot akhirnya menjual Yesus karena ternyata dia lebih memilih, wah ini yang pasti sudah dapat uang lah, ya lebih baik daripada cuma harap-harap nggak dapat uang. Manusia di akhir zaman akan diperhadapkan dengan sebuah tantangan uang. Ekonomi. Karena itu nubuatan Alkitab selalu akan diperhadapkan bahwa situasi kita ke depan akan menghadapi kesukaran yang besar. Kesukaran yang kita hadapi saat sekarang ini belum seberapa. Tetapi ketika kesukaran yang besar itu diperhadapkan kepada kita, adakah kita masih punya harapan untuk membangun masa depan yang cerah? Peristiwa Paskah berdampak memberikan jaminan iman yang tidak sia-sia kepada semua pengikut Kristus dan kepastian akan hari depan yang penuh harapan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Yesus telah dibangkitkan. Jadi kebenaran menegaskan bahwa Yesus telah dibangkitkan, dan karena kebangkitan Yesus itu, maka setiap saya dan saudara punya harapan dalam Yesus untuk memiliki hari depan yang cerah. Terakhir, 1 Korintus tadi ini ayatnya, bahwa kita juga beroleh kepastian keselamatan. Sudah pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Firman Allah 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita, saya dan saudara, untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tahu keselamatan tidak ada di kolong langit ini kepada yang lain. Tetapi keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Yang satu-satunya berani mendeklarasikan, I am the way, the truth, and the life. Ya, I am the way, the truth, and the life. Saya adalah, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, ya, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Nggak nyampe Bapa di surga, nggak nyampe ke surga kalau tidak melalui aku. Dan melalui Yesus ini nggak lagi mudah-mudahan. Orang Kristen yang mati nggak perlu didoakan. Mudah-mudahan semoga diterima di sisi Tuhan. Enggak perlu. Orang yang sudah mati tidak punya harapan untuk bisa diselamatkan kalau dia tidak percaya kepada Yesus selama hidupnya. Enggak perlu didoakan karena tidak ada malaikat yang mau terima sogokan kita. Tidak ada makanan sajian yang kita perlu persembahkan untuk orang yang sudah meninggal. Kita punya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan ini luar biasa harganya. Saudara telah membeli, kalau orang bilang mau menikah kemudian udah punya rumah, belum. Kalau belum punya rumah jangan nikah dulu, nanti kontrak pindah sana pindah sini. Kalau kita kemudian, saya sudah punya rumah, jaminan punya rumah. Barangkali di sini bujang-bujang yang sudah punya rumah, mari cewek-cewek pilihlah dia. Tidak begitu. Saudara, kalau kita punya kepastian, sesuatu pegangan yang pasti, maka kita nggak pusing lagi memikirkan hal yang seperti itu. Fokus kerjain kita di dunia ini. Ini yang ada sedikit perbedaan.
Banyak orang seringkali membawa kita kepada masa depan. Langit baru, bumi baru. Betul, kita akan menghadapi itu. Dan kita akan menuju ke sana. Tetapi selagi hidup, yang lebih penting daripada sekedar itu adalah membawa langit baru, bumi baru, kehidupan surgawi ke bumi. Bukan bukan kita dari bumi dibawa ke sana. Kita belum mati, kita masih hidup. Yuk bawa kehidupan surgawi ke dalam kehidupan duniawi. Jangan bawa kehidupan duniawi ke surga. Itu gak bakal bisa. Lagi di dunia, mari kita bawa kehidupan surgawi itu. Sebagai orang-orang yang sudah jaminan keselamatan. Kita melatih diri untuk bisa satu kali kehidupan di surga. Latihlah diri kita. Karena di surga kehidupannya tidak sama seperti kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini. Walaupun bukan berarti kemudian kita belum tahu persisnya nanti kemudian apakah tugas kita cuma menyembah atau tidak. Ada ajaran yang berkata kehidupan kita seperti normal biasa. Tetapi kalau ada orang yang mengajarkan akan kawin mengawinkan, firman Allah dengan jelas mengatakan di kehidupan nanti tidak ada kawin mengawinkan. Saudara kekasih, kita dapat jaminan. Kalau seandainya kita dapat jaminan, hidup kita enak. Kamu pacaran, saya jamin kamu nikah dengan saya. Kira-kira enak enggak? Betul enggak? Wah, jangan sampai putus nih. Gue udah capek-capek spend waktu 5 tahun sama dia. Tapi kemudian menjelang 5 tahun kurang 1 hari, kita putus. Itu contoh. Jangan sampai saya menjadi Kristen 35 tahun. Tapi setelah saya menjadi Kristen 35 tahun, dalam 1 jam saya kehilangan itu. Tetapi kita lihat di sini bahwa kita punya jaminan. Karena itu nanti di akhir zaman kita menghadapi tata pengadilan Kristus. Semua orang akan menghadapinya. Baik yang hidup maupun yang mati. Dan kita diajarkan, pada waktu lalu saya sudah sampaikan tentang ini. Tentang keselamatan, doktrin keselamatan. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus waktu menghadapi tata pengadilan Yesus itu bukan untuk satu penilaian masuk surga atau masuk neraka. Tapi bobot kita untuk menerima mahkota. Jadi kita dipisahkan, kan dipisahkan kan ya, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ada kambing, ada domba. Yang kambing suka nyeruduk, yang domba taat banget. Kekristenan kita menjadi Kristen kambing atau Kristen domba. Tapi yang kambing ini dihakimi untuk menentukan surga atau neraka. Bukan. Mereka dihakimi untuk mendapatkan neraka dan kadar berat di neraka. Sesuai perbuatannya. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi bagi yang mereka percaya dan merefleksikan hidup kepercayaannya. Benar-benar menghidupi kepercayaannya. Dia sudah dapat jaminan keselamatan. Cuma ditentukan mahkotanya. Anda dapat mahkota apa? Jadi peristiwa Paskah memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau sudah kita terima tadi ada 4 hal. Yang pertama apa? Hidup berkemenangan. Yang kedua, peluang bagi penginjilan. Ya, saksikanlah hidup kita bagi orang lain. Ceritakan pada setiap kesempatan. Nggak perlu cuma jadi pendeta. Dan itu bukan tugas kita semua yang cuma jadi pendeta. Tetapi dikatakan kepada semua orang yang percaya.
Ingat target sasarannya bukan jadi orang percaya, tapi murid. Setelah murid, dibaptis. Jadi nggak cuma sampai situ. Dan baptislah mereka. Kemudian diajar. Jadi kalau orang Kristen yang nggak mau diajar, bukan itu target Tuhan. Mau diajar terus menjadi murid dan seterusnya. Dan yang ketiga apa? Untuk kehidupan kita di dunia ini, kita punya masa depan yang cerah. Bersama Yesus kita bangun masa depan kita. Dan yang terakhir, masa depan nanti, kekekalan. Yaitu jaminan keselamatan kita. Dan kalau kita memiliki semua hal ini, maka fokus kehidupan kita sebagai orang percaya kini adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang terus berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita bangkit semangat menjadi pribadi-pribadi yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang mulia. Yang kita kejar saat ini bukan keselamatan lagi. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, sementara kita akan berebut untuk mahkota yang Tuhan sediakan. Dengan begitu, mari kita berlomba, seperti kita berlomba bersaing bekerja. Seperti kita berlomba bersaing berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kita tidak bersaing untuk sesuatu yang tidak bisa kita bawa di kekekalan nanti. Tapi kita bersaing untuk sesuatu yang kita buat nanti di kekekalan nanti. Yang ngengat dan karat tidak akan menghabiskannya. Karena itu mari bangun kerohanian kita. Bangkit bersama kebangkitan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Yuk kita bangkit diri. Kita angkat satu lagu pujian, Kaulah harapan dalam hidupku.